Bayangkan, satu hal, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah secara serius dan terbuka menyiapkan mobil nasional buatan anak bangsa. Bukan sekadar wacana, bukan sekadar mimpi politik, tetapi sebuah proyek nyata yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Mobil ini harus terjangkau bagi rakyat Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, mobil nasional ini wajib berbasis listrik. Ini bukan keputusan kecil, ini adalah langkah besar yang berpotensi menggetarkan seluruh industri otomotif nasional. Kenapa Indonesia harus punya mobil nasional? Kenapa harus mobil listrik? Dan apakah proyek ini benar-benar akan sukses? Atau justru mengulang kegagalan masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul. Apalagi mengingat sejarah panjang Indonesia yang belum pernah benar-benar berhasil membangun mobil nasional yang bertahan lama. Tapi kali ini situasinya berbeda. Dan untuk memahami kenapa, kita harus melihat konteksnya secara utuh. Sejak awal dilantik, Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk membangun industri dalam negeri. Salah satu sektor yang langsung menjadi sorotan adalah industri otomotif. Bukan tanpa alasan, otomotif adalah industri dengan rantai nilai panjang, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menjadi indikator kuat kemajuan sebuah negara industri. Prabowo bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki mobil nasional bermerek Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, dan diproduksi di dalam negeri. Targetnya pun tidak main-main, mobil nasional ini harus hadir dalam waktu maksimal 3 tahun, atau sebelum masa jabatannya berakhir. Ambisi ini kemudian naik kelas. Proyek mobil nasional resmi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Artinya, negara turun tangan langsung. Perizinan dipercepat, insentif fiskal disiapkan, pembiayaan diprioritaskan, dan infrastruktur pendukung dibangun secara terintegrasi. Presiden juga mengeluarkan instruksi langsung terkait penganggaran khusus, penyediaan lahan pabrik, pembangunan fasilitas produksi, hingga pembentukan tim teknis nasional yang bekerja secara intensif. Target 3 tahun ini jelas bukan target santai. Ini kejar tayang dalam arti sesungguhnya. Di balik layar, berbagai kementerian dan lembaga terlibat. Menko Perekonomian menegaskan bahwa isu paling krusial dari mobil nasional adalah keterjangkauan harga. Mobil ini harus masuk akal untuk dibeli masyarakat. Tidak boleh menjadi produk elitis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mobil nasional ini ditargetkan dibanderol di kisaran 200 hingga 300 juta rupiah. Bahkan, ada dorongan kuat agar harganya bisa berada di bawah 300 juta. Ini bukan angka asal-asalan. Data dari Gaikindo menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasar mobil Indonesia berada di segmen harga ini. Disinilah keluarga muda, pekerja urban, milenial, hingga armada perusahaan berada. Segmen ini adalah pasar terbesar, paling sensitif terhadap harga, dan paling menentukan arah industri otomotif nasional. Jika mobil nasional tidak masuk ke segmen ini, peluangnya untuk sukses akan sangat kecil. Logikanya sederhana. Volume besar hanya bisa dicapai di segmen terjangkau. Dengan volume besar, skala ekonomi tercapai. Dan dengan skala ekonomi, harga bisa ditekan. Inilah pelajaran penting dari sejarah otomotif Indonesia dan negara lain. Tanpa volume mobil nasional, hanya akan menjadi proyek simbolik yang cepat tenggelam. Saat ini, setidaknya ada 2 kandidat kuat yang digadang-gadang sebagai cikal bakal mobil nasional Indonesia. Yang pertama adalah I2C atau Indigenous Indonesian Car. Mobil ini sempat mencuri perhatian karena model clay dengan konsep 1:1 muncul diam-diam GZEASC 2025. Desainnya futuristik, dengan sentuhan identitas lokal seperti Garuda dan motif batik. Yang menarik, mobil ini bukan hasil rebranding atau rebadge dari merek asing. Ini adalah desain dan konsep yang dikembangkan dari nol oleh anak bangsa. I2C digarap oleh PT Teknologi Militer Indonesia. Sementara produksi massalnya nanti akan dilakukan oleh PT Pindad. Target produksi 1-2C cukup ambisius. Produksi massal direncanakan mulai akhir 2027 atau awal ke 2028. Pindad sendiri sudah menyiapkan kawasan industri di Subang. Dengan target kapasitas produksi hingga 500.000 unit per tahun, tahap awalnya diproyeksikan 100.000 unit per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak main-main. Ini bukan sekadar mobil konsep, tetapi benar-benar dirancang untuk masuk ke pasar massal. Kandidat kedua adalah Pandu EV. Berbeda dengan I2C yang menyasar pasar sipil sejak awal, Pandu EV berasal dari dunia militer. Mobil ini berbasis platform MV3 atau Maung, kendaraan taktis yang selama ini digunakan oleh TNI. Versi listriknya menggunakan sistem penggerak 4 roda, dengan motor elektrik ganda di depan dan belakang, serta jarak tempuh hingga 400 km.
Pandu EV ditargetkan mulai diproduksi massal pada akhir 2025 atau paling lambat awal ke 2026. Rencananya, kendaraan ini akan digunakan sebagai kendaraan dinas kementerian di kabinet pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, negara menjadi pembeli awal, sehingga volume produksi bisa langsung berjalan. Nama Pandu sendiri bukan dipilih sembarangan. Dalam pewayangan, Pandu melambangkan pionir, perintis, dan panutan. Nama ini mencerminkan harapan agar Pandu EV menjadi pelopor kendaraan listrik nasional dan simbol kemandirian teknologi Indonesia, khususnya di sektor pertahanan dan industri strategis. Yang membuat proyek ini semakin panas adalah keterlibatan pihak asing. Hyundai dari Korea Selatan secara resmi telah mengajukan proposal untuk terlibat dalam proyek mobil nasional Indonesia. Opsi yang ditawarkan antara lain, mobil listrik 7 penumpang berbasis Stargazer F atau platform sejenis. Di satu sisi, keterlibatan Hyundai bisa mempercepat penguasaan teknologi dan memastikan kualitas produk. Namun di sisi lain, ini juga memunculkan kekhawatiran. Mobil nasional tidak boleh sekadar menjadi produk rebadge dari pabrikan asing. Identitas Indonesia harus tetap kuat. Jika tidak, kepercayaan publik akan runtuh sejak awal. Di luar urusan internal, tantangan terbesar justru datang dari pasar. Mobil nasional Indonesia harus bersaing dengan dua kekuatan besar sekaligus. Di satu sisi, ada pabrikan Jepang seperti Toyota dan Honda yang sudah puluhan tahun menguasai pasar Indonesia. Mereka memiliki brand trust yang sangat kuat, jaringan dealer luas, layanan purna jual matang, dan nilai jual kembali yang tinggi. Menggeser dominasi ini bukan perkara mudah. Di sisi lain, ada ancaman yang lebih baru dan lebih brutal, yaitu produsen mobil listrik dari Cina. Saat ini, industri otomotif China sedang mengalami kelebihan kapasitas produksi. Sekitar 150 merek mobil listrik saling berperang harga di dalam negeri. Diskon rata-rata mobil listrik di Cina melonjak drastis, dari sekitar 8% menjadi 17% pada April tahun 2025. Akibatnya, banyak mobil listrik dijual dengan harga yang setara 170 hingga 200 juta rupiah. Ini menciptakan efek domino ke pasar global, termasuk Indonesia. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun banjir mobil listrik murah dari Cina di Indonesia. Dan yang datang bukan hanya merek mainstream seperti BYD, akan ada gelombang kedua produsen China yang masuk ke segmen premium dan high-tech dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Ini membuat waktu Indonesia menjadi sangat sempit. Mobil nasional harus lahir di tengah badai persaingan paling sengit dalam sejarah otomotif. Namun di balik semua tantangan itu, ada sinyal positif yang tidak bisa diabaikan. Penjualan mobil listrik di Indonesia tumbuh 243% hingga Oktober tahun 2025. Sementara itu, penjualan mobil bensin stagnan. Artinya, konsumen mulai menunda pembelian mobil konvensional sambil menunggu harga mobil listrik semakin terjangkau. Pasar sedang bersiap untuk beralih. Momentum ini sangat penting. Kenapa Indonesia harus memaksakan diri memiliki mobil nasional? Dan kenapa harus listrik? Jawabannya terletak pada struktur industri dan ekonomi nasional. Indonesia memiliki lebih dari 1.500 perusahaan pemasok komponen otomotif, ratusan anggota Gaikindo, dan ribuan UKM yang terlibat dalam rantai pasok otomotif. Total tenaga kerja yang terserap di ekosistem ini mencapai sekitar 1,5 juta orang. Di sisi lain, industri hilir nikel dan baterai kendaraan listrik menyerap ratusan ribu tenaga kerja tambahan. Indonesia saat ini sudah memiliki pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang dengan kapasitas 20 gigawatt hour per tahun. Proyek CATL Indonesia akan mulai beroperasi pada 2026 dengan kapasitas awal sekitar 7,5 gigawatt hour. Klaster industri katoda di Morowali menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Jika dijumlahkan, industri baterai kendaraan listrik saja sudah melibatkan hampir 200 ribu orang. Ini bukan industri kecil. Ini adalah tulang punggung ekonomi baru. Selain itu, ada faktor energi yang jauh lebih besar. Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Biayanya mencapai kurang lebih 500 triliun rupiah per tahun. Jika sebagian besar kendaraan beralih ke listrik, bahkan dengan asumsi listriknya masih berasal dari batu bara, uang ratusan triliun itu tetap berputar di dalam negeri, masuk ke industri pertambangan, ke operator alat berat, ke teknisi, ke UMKM di sekitar kawasan industri, dan ke sistem perbankan nasional. 200 triliun rupiah saja sudah cukup untuk meningkatkan likuiditas perbankan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan kredit UMKM. Apalagi 500 triliun rupiah setiap tahun. Di titik inilah kita harus memahami bahwa proyek mobil nasional listrik bukan sekadar soal kendaraan. Ini adalah proyek kemandirian energi, kedaulatan industri,
dan keberlanjutan ekonomi. Ini adalah upaya menjaga agar ratusan triliun rupiah tidak terus terbang ke luar negeri, tetapi berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apakah proyek ini akan mudah? Tentu tidak. Mobil nasional Indonesia tidak akan langsung mengalahkan Toyota atau Honda. Tidak juga akan langsung menandingi agresivitas produsen China. Namun jika mobil nasional mampu bertahan, tumbuh di segmen terjangkau, dan membangun kepercayaan secara bertahap, peluang itu ada. Kuncinya adalah konsistensi kebijakan, skala produksi yang memadai, harga yang kompetitif, dan identitas yang jelas. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita rela 500 triliun rupiah setiap tahun terus mengalir ke luar negeri? Atau kita ingin uang itu kembali ke dompet bangsa sendiri? Jawabannya ada di tangan kita semua. Sebagai konsumen, sebagai pelaku industri, dan sebagai warga negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.